Utang kami di total hampir 13 miliar. Itulah. Cicilannya itu tempo hari di atas 100 ya, hampir. Nah, kalau total semuanya itu mungkin 150-an juta. Anggaplah buat pembelajaran kita ini bahwa mindset yang sifatnya pengusaha itu nggak bisa maju kalau nggak pinjam uang dari bank. Ternyata salah. Ternyata salah besar. Maka dari itu saya mengharapkan mudah-mudahan mindset itu dibalik. Kita pengusaha tanpa utang bank bisa sukses. Itu harus begitu supaya tidak terjerat adanya riba, karena riba sangat luar biasa dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Diono, asli dari Tuban, Jawa Timur, domisili di Bekasi. Dan saya Ibu Sumini, ya sama, domisili di Bekasi. Bisnis saya adalah pertama optik kacamata. Saya ada beberapa outlet. Terus yang kedua saya busana muslim. Ya, busana muslim. Nah, terus ketiga travel, dan keempat adalah properti. Itulah yang membuat utang saya banyak itu di properti. Gitu, Mas. Utang kami di total hampir 13 miliar. Itulah. Cicilannya itu tempo hari di atas 100 ya, hampir. Nah, kalau total semuanya itu mungkin 150-an juta, itu kurang lebihnya. Itu. Pertama dulu utang kami itu nggak gede. Awal utang saya mungkin 50 jutaan ya dulu. Itu awalnya, itu tahun 97-an lah nggak salah itu. Nah, namanya orang usaha kan pikirannya kalau nggak utang nggak maju. Sampai terus berkembang lah. Kita setiap beli aset utang bank, ya kan, beli ruko lagi utang bank. Bahkan waktu di busana muslim kami beli tempat juga dari bank, sampai membangun dari bank dan ngisi barangnya dari bank. Karena mindset kami memang kalau orang usaha pasti harus pakai bank. Kalau nggak pakai bank dari mana kami bisa berkembang? Nah, itu mindset kami. Nah, akhirnya utang numpuk-numpuk. Nah, sampai terakhir di tahun 2021 kami main properti, karena kita anggap solusi kami untuk membayar nutupi utang-utang yang tadi sudah kita lewati. Barangkali main properti ini solusinya akan tertutup gitu kan. Ternyata tahun 2021 pas Covid kita main properti, kita investasi sama teman. Sampai sekarang kita hampir 4M di situ, nggak balik. Saya properti masih jalan, cuma nggak ada penjualan. Belum ada penjualan, maaf nih, belum ada penjualan. Jadi nunggu itu cash flow yang ini berantakan selama 2 tahun. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Akhirnya numpuk-numpuk sampai 12 miliar, hampir 13 miliar itu. Ya itu, silakan mana nambahin. Gitu ya. Ya, saya akan menambahi sedikit aja, bahwasanya kalau utang itu memang ketagihan gitu. Jadi akhirnya jadi tambah-tambah, jadi penumpukan. Ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur gitu. Gak ada kata terlambat ya. Jadi Allah udah menuntun kami ini ke sini, ke MMC. Jadi ya perlu saya syukurin lah gitu. Ya mungkin kasih sayang Allah dengan caranya ya, saya dituntun bergabung di dalam keluarga MMC ini. Jadi menyadarkan kami untuk segera melunasi, dan kita udah berkomitmen mau stop dalam untuk berhutang dan jauh dari riba gitu.
Ya, jadi perasaan kami setelah masuk TBE kemarin, kebetulan kita ajak anak Sami yang perempuan, kita ajak. Nah, disitulah saya bersyukur beliau juga setelah masuk di TBE dengan ikut nangis-nangis, ya kan, itu kan pembekalan mental keimanan di situ kan. Nah, kita nangis bertiga. Nah, alhamdulillah sampai di rumah beliau malah dengan kondisi orang tuanya udah nggak malu lagi. Bahkan beliau, ya udah Pak, kalau untuk lulusan cepet-cepet dijual aset yang mana lah gitu. Nah itu, bersyukurnya di situ mas ya. Jadi itulah kebanggaan kami sampai bisa ngikut lagi kemarin MHBAB, dia mendukung. Terus sekarang ikut PPTR. Nah, ini merasa sangat-sangat lega lagi nih setelah di PPTR ini. Kemarin waktu di TBE itu saya langsung setelah selesai di TBE, besoknya saya action ke bank, baru sistemnya, baru pemberitahuan. Saya udah nggak mau membayar lagi angsurannya, bunga-bunganya dan sebagainya. Nah, ditambah ini menjadi lega lagi. Ternyata ada jurus-jurus yang kita nggak tahu. Dulu kemarin kira lambat sehari aja rasanya udah pusing kita. Ditagih akhir bulan aja udah ke rumah udah kelimpungan gitu Pak. Jadi inilah rasa terima kasih kami, dan insya Allah kiat-kiat sukses mudah-mudahan, dan harapan dan komitmen kami, jelas harapan kami mudah-mudahan acara ini dan insya Allah dengan ikut pembelajaran di MMC ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk melunasi hutang cepat terselesaikan gitu Mas. Dan kita insya Allah punya komitmen nanti, pengennya sih setiap pembelajaran ikut terus karena saya pengen usaha kami ini bisa berkontribusi, karena usaha ini sekarang ini bukan mikirin kaya kan. Dulu kita itu bisnis ya pengen kaya ya kan, enak, sukses, pengen ke kemana gitu. Ternyata pemikiran ini dijawab di sini salah. Akhirnya giliran kita terjadi keuangan kita kurang bagus, ya usaha kita kurang bagus, kita udah nggak takut lagi, nggak sedih lagi gitu kan. Karena memang perjalanan hidup ya seperti itu. Di saat kita tahun 2016 kita puncaknya karir kita, ya kan, jualan enak, jualan sehari itu mau sekian puluh juta, wah enak banget ini gitu kan. Di saat 2018 ini turun, ya kita kemarin sedih ya, gimana usaha begini gimana. Nah, dengan itu belajar ini ya memang seperti itulah, karena kita makan duit riba yang luar biasa dampaknya gitu. Saya sebelum ikut TBN, bagaimana cara saya jaga gengsi, jaga call itu. Saya bilang tadi, Mas Rizky, saya lambat 2 hari aja, saya udah pusing duluan. Sama istri juga nggak ngomong, mah ini gimana caranya. Ya usah nyari. Ya inilah kelebihan, mungkin juga dibilang kelebihan apa enggak. Saya nyari duit gampang aja. Ya gali lubangnya itu ada temen nih, tolong aku pengen pinjam duit 100 juta. Tanpa agunan dikasih untuk nutupin itu gitu loh. Lah, tapi itu kan nggak bener. Akhirnya saya sampai sekarang gara-gara itu utangnya kan akhirnya karena cash flow-nya kita rendah, untuk membayar itu kan terpenuhi. Nah, jadi gali lubang untuk mempertahankan performa, jangan sampai kita ada kena call gitu. Tapi setelah ikut TBE, ya udah kita bukan maksud, udah nggak mau bayar gitu. Nggak ngutang, nggak bisnis, sampai terakhir maaf saya juga mungkin dosanya saya paling banyak. Saya dulu itu mereferensikan orang hutang, bahkan sampai apa yang diajarin TBE itu saya, batik rekening saya, joki saya, sampai teman saya call 3, saya bisa mereferensikan dapat pinjaman dengan tak jaminkan usaha saya loh tuh. Sampai ke situnya ada puluhan orang itu kerjaan saya gitu. Dan saya sekali ngajuin bank pasti saya setujui gitu. Sampai ke situ Mas Rizky itu. Nah inilah, mudah-mudahan dengan ini bisa tobatlah, saya udah nggak mau utang lagi seperti itu.
Memang saya sudah lelah gitu. Sudah lelah, dalam arti sudah lelah berhutang gitu. Jadi saya selalu mencari kebenaran gitu. Solusinya. Jadi waktu itu kan saya ada TikTok, YouTube gitu kan mengenai utang lunas gitu kan. Cara cepat lunasi utang di Iya. TikTok itu. cepat hutang lunas gitu. Nah, dari situ saya mencari terus. Itu ada berapa kali ya? Itu baru waktu itu kok ini caranya gimana sih? Itu saya kok nggak dibalas-balas gitu. Terus akhirnya itu waktu itu ada di TikTok. Terus saya ini kok mungkin TikTok itu iklan apa gimana ya? Terus saya ngisi formulir gitu. Saya ngisi formulir. Terus Kak Susi itu ngubungin saya. Ngubungin itu waktu itu hari Kamis sore. Ya udah Ibu suruh datang aja besok pas lagi ada acara BPTN. Terus waktu itu saya datang langsung gitu. Begitu cepatnya saya langsung gerak cepat, saya datang sama suami sama anak. Terus waktu itu acara TBE itu jadi saya langsung ikut aja gitu. Padahal dana itu sebenarnya ya nggak ada, tapi waktu dekat waktunya ada gitu. Jadi akhirnya, Allah kasih kemudahan. Akhirnya daftarlah. Gitu. Jadi Allah kasih kemudahan kami untuk melangkah ke TBE itu tadi. Gitu. Alhamdulillah. Terus kemarin juga sempat MHBHB kan. MHBHB itu dengan ya Allah kasih kemudahan juga. Gitu. Di saat memang Mas keuangan kita ini sampai saat ini pun Mas sudah di bawah itu Mas ya. Tapi pas masuk setiap ikut pembelajaran, alhamdulillah ada aja itu. Wah ada. Iya. Kayak kemarin tuh pengen sendirian itu. Ternyata udah ada untuk bayar itu. Jadi udah di level itu Mas sekarang ini. Tapi ya itulah saya bersyukur. Itu jam 11 malam baru ngasih keputusan tuh Mas. Ikut kemarin ini acara ini. Ya. Jadi dipaksa. Iya. Iya. Saya paksa gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan rezeki Allah dan bisa ikut pembelajaran ini gitu. Memang kita belum sampai level keluarga jauh saya ya. Artinya kayak adik keluarga kandung itu belum ya baru ngomong saya pengen hijrah itu aja sih. Beliau malah bersyukur. Cuma permasalahan kami belum tak angkat ke beliau. Pokoknya hijrah dulu dah kita itu aja. Bahkan beliau juga ada utang udahlah jangan stop utang aja. Nah, kita namanya utang pasti pusing. Ya dia ngakuin bahwa utang bikin pusing gitu. Jadi alhamdulillah yang penting keluarga kami ini udah bisa menerima gitu Marisi. Terutama anak kami dan karyawan juga ada sebagian udah tahu bahwa masih saudara-saudara semua kan karyawan tuh. Ya udah mereka juga ya mudah-mudahan cepat selesaikan. Itu Rizky. Alhamdulillah saya bersyukur termasuk ya bergabung dengan MMC ini yang tentunya ilmu yang luar biasa ya. Jadi ilmu-ilmu yang di luar sana nggak ada, adanya di sini semua. Dikupas tuntas, bahkan yang kita pinjam itu ya, yang pasal-pasal itu yang nggak paham di sini jadi paham gitu. Jadi saya merasakan ya lebih tenang lah gitu, lebih tenang. Intinya lebih tenang karena kita sudah tahu ilmunya kan di sini kan. Gitu. Saudara-saudaraku mungkin di luar sana ya, ini anggaplah buat pembelajaran kita ini bahwa mindset yang sifatnya pengusaha itu nggak bisa maju kalau nggak pinjam uang dari bank. Ternyata salah. Ternyata salah besar. Nah, maka dari itu saya mengharapkan mudah-mudahan mindset itu dibalik. Ya. Kita pengusaha tanpa utang bank bisa sukses. Itu harus begitu supaya tidak terjerat adanya riba karena riba sangat luar biasa dampaknya itulah baik dari segi hubungan keluarga sampai ke dalam untuk usaha kita ini. Memang dari awal saya udah minta berhenti gitu kan, udah minta berhenti, cuman mungkin waktunya yang belum tepat gitu. Waktunya belum tepat. Saya berharap dengan kami bergabung di keluarga MMC ini
ya pokoknya jauh-jauh lah gitu, jauh-jauh dari utang. Insya Allah saya bersemangat dan selalu mendukung suami. Apapun yang beliau jalankan, namanya kita sebagai istri kan, susah senang kita harus dukung ya. Dan sampai yang kemarin diajak salah pun gitu kan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur lah gitu, udah sadar. Dan insya Allah kita lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan dengan jalan yang kita tempuh untuk tholabul ilmi di MMC ini, ya harapan kami ini pebisnis yang syariah. Bisa ya yang jelas tujuan berbisnis bukan kekayaan tapi berkontribusi untuk umat, orang banyak, dan sekaligus supaya bisa selamat dunia dan akhirat gitu, bisa menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita tanpa utang kita hidup tenang, sejahtera. Ya tujuannya adalah surga Allah, itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.